Selamat berjumpa kembali dalam channel Wasatiyah, channel kita bersama, channel kebanggaan kita bersama. Masih kita mendalami tentang kaitannya kolab sebagai pusat segala sentra yang akan menjadi tempat media untuk tumbuhnya sifat-sifat akhlakul karimah yang akan menggaitkan kita menjadi pelaku-pelaku khalifah fil ardi yang berperan secara rahmatan alamin, dan dengan itu kita akan lulus ujian untuk bisa mati, bangkit kembali dengan qalbun salim dan mendapat tiket bertemu dengan Allah. Pertama, kita akan mendasarkan kepada sebuah hadis sahih Muslim riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu ini adalah menceritakan saat terakhir sebelum Rasulullah wafat, menanyakan tentang apa itu Islam, dan Rasul jawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad dan Rasulnya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji Baitullah. Apa itu iman? Dijawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian Jibril berkata tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Dan kemudian berikutnya, Jibril menanyakan tentang hari akhir dan tanda-tanda hari akhir. Ini kita akan menggarisbawahi bahwa dalam konteks memahami Islam, memahami kehidupan kita beribadah, antara iman, Islam, ihsan adalah satu paket, satu hal yang dependen, tidak terpisah. Namun demikian, tanpa kita sadari kalau melihat sejarah-sejarah Islam, kemudian kita akan menemukan bahwa ada gerakan-gerakan dari para Kristen Eropa yang saat itu melakukan penelitian secara ilmiah bagaimana untuk memisahkan umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka hanya beribadah secara lahiriah saja, tidak mencapai ihsan, tidak berimplikasi kalbu, sehingga mereka mudah antara mereka akan terpecah belah, saling mencaci, menyalahkan, dan jadi perang antar umat Islam. Yaitu pada tahun 1824 dengan karyanya bahasa Belanda yang terjemahnya adalah Gambaran Sekilas Tentang Muhammad dan Pengikut Muhammad, Panduan bagi Misionaris Belanda dalam Memengaruhi Masyarakat. Jadi secara sistematis mereka ingin melemahkan Islam tanpa berperang fisik, kemudian mereka memisahkan dari ihsan, supaya dengan ibadah tanpa ihsan maka kalbu orang-orang Muslim umat Muhammad akan mudah dipengaruhi, diajak kemanapun. Mereka tidak penjajah Inggris juga bekerja sama dengan orang-orang lokal yang mereka bisa kelabui, yaitu kemudian mereka berkolaborasi dengan Ibnu Saud, orang penguasa di daerah sekitar Riyadh, yang kemudian berkolaborasi ulama yang sejalan dengan dia, kemudian dengan casing bahwa mereka adalah melakukan pemurnian ajaran Islam, tapi kemudian dibablaskan dengan betul-betul membenci para saudara lain, pemeluk Islam lain yang mengamalkan ritual-ritual membersihkan hati dalam rangka mencapai ihsan. Saat ini kita
bisa melihat di mana-mana banyak umat Islam beribadah, tapi menghindari ihsan, beribadah secara ritual saja, secara otak dan nafas saja, di atas tenggorokan sampai kepala, tidak sampai kepada dada dan hati. Ibadah bukan beban kewajiban. Ibadah adalah menyentuh aspek tarbiyah, zahir, batin, dan aspek-aspek sosial kemanusiaan. Demikian zikir dilakukan oleh milenial di mana saja, di tempat kerja, di saat-saat mereka sedang syuting, sedang menggambar, sedang kerja keras, sedang berpikir, sedang berpresentasi. Vlog berikutnya akan membahas tentang bagaimana kita sebagai netizen milenial yang bisa berperan sebagai sufi-sufi milenial. Demikian, selamat berjumpa dalam vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.